jumpa lagi dengan saya, John Setiawan. Kita akan melanjutkan pemahaman kita tentang sasaran dari amanat agung, sasaran dari pemuritan. Kita sudah belajar tentang sasaran kualitas, yaitu menghasilkan orang-orang yang serupa dengan Kristus, mengikuti ajaran dan kehidupan Kristus. Kita akan melihat sasaran yang lain, yaitu sasaran kuantitas semua bangsa. Di dalam bahasa aslinya, matete usate pantata etne sebagai kalimat induk dari amanat agung kita. Kata pantata etne diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai semua bangsa, all nations. Lebih tepatnya sebetulnya semua suku bangsa. Kata etne di sini menunjukkan bahwa satu kelompok etnis, kelompok sosio-linguistik. Jadi jadikanlah semua suku bangsa muridku. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus ketika mengatakan jadikanlah semua suku bangsa muridku, dan ini sesuatu yang perlu dikerjakan sampai akhir zaman, Tuhan Yesus tidak sedang memulai sesuatu yang baru. Mandat untuk menjangkau pantata etne semua suku bangsa itu tidak dimulai dari masa Tuhan Yesus dalam amanat agung. Itu dimulai jauh lebih dulu dalam bertahun-tahun, beribu-ribu tahun sebelumnya, yaitu pada masa Abram. Di awal cerita Alkitab, kepada Abram dan keturunannya Tuhan membuat perjanjian, kamu akan diberkati karena ada satu tugas besar, yaitu untuk olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kata semua kaum di situ dikatakan dalam Kejadian atau dalam bahasa Ibrani yang mispah. Ketika Alkitab bahasa Ibrani terjemahkan dalam Septuaginta bahasa Yunani, kata yang dipakai untuk mispah diganti menjadi pantah etnik, semua suku bangsa, dan itu digemakan ulang oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku, jadikanlah semua suku bangsa muridku. Dan itu akan terus dikerjakan hingga akhir zaman, sehingga di dalam satu penampakan tentang akhir segala sesuatu dalam kitab Wahyu 7 ayat 9 sampai 10 dikatakan bahwa di sana akan ada orang banyak yang tidak terhitung banyaknya dari semua suku, kaum, bangsa, dan bahasa menyembah Allah. Sesuatu yang dimulai sejak Abram. Abram itu ada pada masa sekitar 2000 tahun sebelum Kristus. Masa Kristus. Dan sampai hari ini kita ada 2000 tahun lebih. Jadi antara Abram dan kita ada jarak sekitar 4000 tahun. Bahkan terus sampai ke akhir zaman nanti, program Allah adalah memberkati semua suku bangsa. Amanat agung adalah suatu amanat yang sangat berkaitan dengan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana rapor gereja di dalam kita mengerjakan amanat agung ini? Kalau kita sebagai murid-murid Tuhan, sebagai gereja Tuhan diberi mandat yang mencakup semua suku bangsa di dunia, bagaimanakah rapor gereja di dalam pelaksanaan tugas itu? Satu lembaga survei, yaitu Global Mapping International, bekerjasama dengan beberapa bagian pemetaan tentang suku-suku bangsa, memetakan bahwa inilah gambaran peta dunia dari sisi penjangkauan suku-suku bangsa. Bagian yang hijau adalah bagian di mana ada gereja yang bertumbuh, gereja yang terus berkembang di sana membawa orang-orang menjadi murid Kristus. Bagian yang kuning adalah gereja yang sedang mulai mekar. Bagian yang merah adalah tempat-tempat yang terabaikan. Disebut terabaikan karena prosentase kekristenan di sana masih sangat sedikit. Sesuatu yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat bahwa bagian yang merah ini rupanya ngumpul di tempat tertentu. Dan oleh para ahli statistik fisiologi, ini ditariklah sebuah garis dari 40 derajat lintang utara sampai dari 10 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang utara. Dari Afrika Barat sampai Asia Timur, dan ini yang disebut sebagai jendela 1040. Ini pendekatan geografis tentang tugas yang masih belum selesai dari amanat agung kita. Bagian-bagian yang merah, termasuk beberapa bagian yang merah di Indonesia ini adalah tempat-tempat yang terabaikan, tempat-tempat di mana amanat agung belum terlaksana, tempat-tempat di mana janji berkat bagi semua kaum di muka bumi yang diberikan pada Abraham masih mereka nantikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, amanat agung berkaitan bukan hanya amanat menghasilkan kualitas, tapi menjangkau suku-suku bangsa. Di tengah-tengah segala suku bangsa ini, kita bisa melakukan berbagai bentuk terobosan dan pelayanan ke anak-anak jendela 414, pelayanan ke orang-orang dunia kerja dan sebagainya. Di antara segala suku bangsa ada banyak jalan masuk yang perlu kita manfaatkan. Tetapi pertanyaannya, siapa yang akan masuk dan siapa yang akan terus membawa kesaksian tentang Injil dan memuridkan orang-orang di sana? Itu pertanyaannya.
Orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak dilahirkan memang dari kecil begitu. Orang-orang ini adalah orang-orang yang dibentuk. Proses pembentukannya kita sebut sebagai pemuritan. Jadi mari kita memikirkan pemuritan, visi pemuritan yang lebih utuh. Dan saya senang dengan gambaran ini. Pemuritan, sasaran pemuritan itu seperti sebuah sepeda. Sepeda itu punya roda depan, punya roda belakang. Apa gunanya roda depan bagi sebuah sepeda? Memberikan arah. Kalau roda belakang, memberikan dorongan, memberikan kekuatan. Karena pedal itu mengayuh roda belakang. Tapi saudara sekalian, seperti dua roda ini, untuk pergerakan dan untuk keseimbangan diperlukan untuk terus berjalan. Demikian juga pemuritan dan misi. Pemuritan itu seperti roda belakang dari sepeda. Itu memberi daya. Dan misi itu memberi arah. Itu seperti roda depan. Jadikanlah semua bangsa arahnya. Muridku, murid adalah pemberi tenaga. Siapa yang mau pergi ke semua suku bangsa, membawa kesaksian dan mempermuliakan nama Tuhan di sana, kalau orang-orang tidak dimuridkan? Tetapi kita bisa melakukan pemuritan dan sama sekali lepas dari misi. Akhirnya banyak orang melakukan, kita berkumpul sesama dengan orang Kristen, membahas Alkitab Kristen, kemudian ada bahan pemuritan yang kita bicarakan, kemudian membuat orang Kristen jadi lebih Kristen. Sesudah selesai, hasilnya akan dituai untuk keperluan kalangan sendiri di dalam gereja Kristen. Dan itu pemuritan yang mestinya menjangkau semua bangsa, menjadi pemuritan yang menjadi kita domestikasikan, menjadi sesuatu yang urusan di dalam sendiri. Ini adalah satu pembelokan dari amanat agung, domestikasi dari amanat agung. Pemuritan memberi daya bagi misi, membawa suku-suku bangsa, membawa berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat secara holistik untuk memuliakan Tuhan. Misi menjadi arah bagi pemuritan. Pemuritan bukan hanya dilakukan untuk pemuritan, tetapi pemuritan dilakukan untuk melipat gandakan pekerja-pekerja, orang-orang Kristen yang dewasa dan misioner yang siap mengambil tanggung jawab rohani dimanapun dia berada dan diutus. Itulah sasaran dari amanat agung pemuritan dengan misi dunia. Edmund Chen mengatakan dengan cara demikian, menghasilkan kualitas murid Kristus, ini sasaran kualitas, itu merupakan kunci untuk menjangkau kuantitas semua bangsa, sasaran misi. Alkitab dengan jelas bahwa Tuhan Yesus memadukan pemuritan dan misi dunia ini secara strategis. Bukankah kalau Tuhan Yesus secara sengaja mempersatukan keduanya di dalam amanat agung, jadikanlah semua bangsa muridku, apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan jangan diserahkan oleh manusia. Jangan kita melakukan pemuritan tanpa arah untuk menghasilkan melipat gandakan pekerja, orang-orang yang siap mengambil tanggung jawab rohani. Sekedar untuk berkomunitas, untuk kalangan sendiri. Tapi kita tidak bisa melakukan misi kalau tidak ada orang-orang yang dimuridkan dengan sungguh-sungguh. Apa yang dipersatukan Tuhan jangan diserahkan manusia. Sehingga kesimpulan dari apa yang sudah kita bicarakan mengenai sasaran pemuritan sekian sesi sebelumnya, sasaran akhir pelayanan itu tidak berhenti pada pertobatan. Meskipun pertobatan itu sesuatu yang agung, sesuatu yang besar, masih koma di sana. Bahkan sasaran akhir pelayanan tidak berhenti ketika orang bertumbuh. Orang bisa bertumbuh terus, tetapi bertumbuh bagi dirinya sendiri. Sasaran akhir pelayanan adalah ketika pelayan itu menghasilkan murid-murid Kristus yang pergi menjadi pekerja, yang memenuhi tempat dan panggilannya di tengah-tengah dunia, di dalam tubuh Kristus, untuk membawa orang-orang memuliakan Tuhan. Menghasilkan orang-orang yang demikian, orang-orang yang punya komitmen penuh pada amanat agung, orang yang bertanya, Tuhan, di manakah saya perlu berada, apa yang harus saya lakukan supaya Engkau dikenal, dipuji, dimuliakan di dalam tempat dan panggilan yang masing-masing berbeda. Gambaran ini mestinya menjadi gambaran yang mengisi pikiran dan visi kita. Kita ingin gereja, kita ingin persekutuan orang percaya menjadi tempat di mana orang-orang ini didewasakan, bertumbuh dalam segala hal karena Kristus, dan orang-orang dilatih, diperlengkapi sampai menemukan tempat dan panggilannya, dan mereka diutus memenuhi dunia ini dengan pengenalan akan Tuhan, dan mereka memuridkan orang di tempat masing-masing. Gambaran tentang gereja menjadi tempat di mana pekerja-pekerja didewasakan dan diperlengkapi sehingga mereka siap diutus. Berapa banyak murid-murid Kristus yang dewasa dan misioner
yang sedang kita hasilkan.